Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, afwan ya. Telat ya. Tadi siapkan dulu. Gimana? Semuanya baik, sehat? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, baik. Ini pertemuan kedua kita. Sudah siap ya, Masya Allah. Yang on kamera baru berapa orang? Yang hadir baru berapa orang juga nih? Baru 5, 6, 7, 8. Ya, 9. Baik ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li syekhina wa li walidayhi wa liman ajazana ila muntaha sanadina ila fa'ala bin hadrami fi kitabih sunnah as-sunnah wal bid'ah nafa'ana bihi wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ya kita sekarang masih meneruskan sedikit kemarin ya. Jelas suara saya nih? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Jelas ya, alhamdulillah. Ya, di sini sebentar di halaman 30 ya, kemarin sedikit. Ini ada di baris di bawah ya. Hampir tengah lebih lah. Fahadhi tariqatur rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu ya. Ada di pertengahan. Fahadhi tariqatur rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka adapun ini adalah tariqah Rasulullah. Kama sataroha fi asyaratin minal hadis. Ada ketemu ya? Ada Ustaz. Sudah Ustaz. Ada ya. Nah, kama sataroha sebagaimana yang Anda akan lihat fi asyaratin minal hadis sahihati di puluhan hadis-hadis sahih wal hasanah dan hadis hasan. Jadi puluhan ini kalau dilihat di kitabnya nanti dari halaman 32 begitu ya, 33 itu ada sekitar 70. Dari 30 itu ada 70-an hadis. Ya. Wa kadzalika dan begitu juga kana khulafa'uhu ar-rasyiduna wa sahabatul kiramu al-hudatul mahdiyun
Nah, begitu juga para khalifah, para sahabatnya yang mulia yang mendapatkan petunjuk. Wasanu ridu, dan kami akan menghadirkan katanya adillatan katsiratan. Dalil-dalil yang banyak min af'alihim dari perbuatan-perbuatan mereka wahia min tariqati nabihim sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu juga dari thariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min majmu'il adillati, dan dari kumpulan dalil-dalil lil anwa'il lati qabilaha Rasulullah, ya, dan dari kumpulan atau keseluruhan dalil-dalil yang apa untuk macam-macam yang diterima Nabi. Diana min jinsil masyru'i, karena ini termasuk jenis yang disyariatkan. Jadi kalau Rasul terima, gitu ya, berarti ini termasuk syariat. Wa maraddahu, apa yang Rasul tolak sallallahu alaihi wasallam, dianahu laisa min jinsil masyru'. Nah, ini jadi catatan ya. Jadi yang Rasul terima, oh berarti itu yang disyariatkan. Sekarang yang Rasul tolak tuh bagaimana? Oh, ini bukan termasuk yang disyariatkan. Tambahan lagi di garis bawahi. Ya, au fihi tasyaddudun. Nah, ini tambahan tuh. Jadi satu bukan yang disyariatkan, kemudian berikutnya adalah tasyaddud. Apa tasyaddud tuh? Keterlaluan begitu ya, kebangetan atau berlebihan juga boleh. Jadi dalam amal agama tuntutan syariat itu tidak tasyaddud. Tidak, kalau dalam bahasa orang muda mungkin ngejos ya. Gitu. Nanti kita akan lihat dalil-dalilnya. Itu yang termasuk rod, yang dirod oleh Nabi. Bukan termasuk jenis syariat, kemudian tasyadud. Tasyadud itu apa? Keterlaluan. Ya. Kemudian apalagi warohbaniyah. Ya, warohbaniyatun. Apa rohbaniyah? Rohbaniyah itu kerahiban. Rahib itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, semisal pendeta, biksu, apa ya? Ya pokoknya halaman 30 nih. Halaman 30. Rohbaniyah itu semacam pendeta, biksu atau pembuka agama lain lah, ya. Rohbaniyah. Yang kita tahu contoh ya, kita lihat biksu gitu. Maka biksu itu apa namanya? Biasanya kan hidupnya tuh sudah jauh dari keduniaan lah, ya. Biksu tuh pakainya itu terus. Bahkan rambutnya pun tidak ada. Saking tidak mau ngurusnya dunia maksudnya. Kan kalau ada rambut harus disampo begitu ya. Ini misalkan. Ya mereka mah harus digundul full, dibotak sampai suka ada titik-titik hitam kan di kepalanya. Konon katanya itu mematikan syaraf apa nih, rambut, jadi biar nggak tumbuh lagi. Pendeta juga yang saya tahu begitu. Dia tidak mau dunia, bahkan tidak nikah kan. Biksu, pendeta, apalagi rahib begitu tidak nikah. Berbeda dengan antum calon ulama kan, Masya Allah. Ya, bukan hanya satu kan, laki-laki. Contoh ya, ya seperti itu. Jadi ada di situ ada catatan bahwa apa yang dirod oleh Nabi ini secara global dulu ya. Yang dirod oleh Nabi, yang ditolak oleh Nabi, di situ berarti bukan yang disyariatkan. Yang kedua adalah tasyadud, kebangetan dalam beribadah. Ya, kemudian terakhir rohbaniyah. Depan dari tadi. Rohbaniyah, tadi ya. Kok nggak masuk ke headset saya nih. Biarin lah. Lam yuridir Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Ya, jadi Nabi tidak mendatangkan ini untuk umatnya. Ya, bagi umatnya
ya sayang, ya rifqon itu ya sayang kepada umat. Aulianahu yukhalifuna son fi syariah, atau memang dia eh, bertolak belakang dengan nas di dalam syariat. Baik ya. Kemudian di sini min majmi dzalika yataduhu tamaman ma hiya sunnah wa ma hiya bid'ah. Nah, dari keseluruhan yang tadi disebutkan, nanti kita lihat dari dalilnya, yataduhu akan menjelaskan secara sempurna ma hiya sunnah. Apa itu sunnah, wa ma hiya bid'ah, dan apa itu bid'ah. Failai awalan, nah maka untuk Anda nih pertama-tama anwaan macam-macam katsiratan mimma qabilahu Rasulullah SAW, ya. Macam-macam yang banyak yang Rasul terima min sahabatihi, dari para sahabatnya, walam yakun fi'luh, meskipun Rasul tidak pernah mengerjakannya. Nah, bal rubama yura ana fihi mukhalafah. Ya, bahkan katanya bisa jadi banyak di tampak ini terlihat anafi mukhalafatun, anafi mukhalafatan, maaf. Ya, bahwa di situ ada pertentangan gitu ya, atau bertolak belakang. Lima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari apa yang Rasul SAW lakukan, walakinahu minal masyru', akan tetapi ini yang disyariatkan, faqabilahu, maka Rasul terima. Baik, kita ke fasal yang kedua. Al-faslu tsani. Pasal al-adilatul lati tuwaddihu, dalil-dalil yang menjelaskan sunnah Rasuli, sunnah Rasulullah SAW, fima yahdus, dalam perkara yang dibuat baru. Nah, yahdus itu yang dibuat baru itu maksudnya para sahabat berbuat perkara yang baru, yang tidak dicontohkan oleh Nabi gitu ya. Nah, yang tidak disabdakan, diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi. Fa'lam, ketahuilah ya akhi, wahai saudaraku, hadanallah wa iyyaka. Semoga Allah memberikan hidayah ya pada kami dan kepada engkau, ilal haqqi, menuju kepada kebenaran, wasiratil mustaqim, dan jalan yang lurus. Anna hunaka hadisun jamatun. Oh, di situ hadis yang banyak katanya. Jaluha fi sahih. Yang paling topnya nih di dalam kitab sahih. Kalau sudah fi sahih, itu maknanya hanya dua kitab. Ya, mu'tabar yaitu Bukhari, Muslim. Au minas sahih. Atau termasuk dari hadis-hadis sahih. Di situ ada min, tabi'idiyah bisa jadi ya. Nah, itu maksudnya apa? Itu hadis-hadis sahih yang diambil dari selain kitab Bukhari, Muslim. Kitab Sunan, kitab Mustadrak, ya, ataupun kitab Musnad begitu ya. Tapi yang sahihnya itu makanya disebut minas sahih. Kalau fis sahih otomatis muttafaq alaih Bukhari, Muslim. Kalau minas sahih bisa dari Abu Daud, dari Tirmizi, dari Nasai, dari Ibnu Majah, dari Hakim begitu ya. Dan selain imam yang lain. Ya, sahabatat. Nah, di situ ada ketetapan anak ada dan minas sahabati, bahwasanya beberapa sahabat atau banyak dari kalangan sahabat ini ahdatsu a'malan, ahdatsu berbuat perkara baru, a'malan baik amalan, wa adkaron atau zikir-zikir, wa ad'iyatan itu ya. Oh, di sini bukan atau, maaf. Wa adkaron, dan zikir-zikir, wa ad'iyatan, dan doa-doa. Ya. Wa nahwadzalika, dan yang semisalnya, lam yasbiq li rasuli sallallahu alaihi wasallam fi'luha, yang belum pernah Rasul mengerjakannya. Nanti akan kita lihat ya. Amalan, perbuatan, maksudnya perbuatan-perbuatan, zikir-zikir, doa-doa yang Rasul belum pernah melakukannya. Ya, awil amru biha, atau Rasul perintahkan. Jadi Rasul tidak pernah mengerjakan dan tidak pernah perintahkan. Kan syariat itu begitu ya. Syariat itu sebetulnya kalau dalam ilmu hadis nanti disebutkan bahwa apa itu sunnah, kan kemarin sudah dibahas sedikit ya. Ma'udhifa ila nabi, apa yang disandarkan kepada nabi
Ya, baik itu fi'lan, ya, perbuatan Nabi, au qaulan atau sabda Nabi, berarti di situ ada perintah. Ya, syariat itu bisa bisa timbul karena ada perintah Nabi, al-amr di dalam qaul Nabi tadi. Ataupun nanti macam-macam ya. Jadi ada yang sigohnya perintah, ya, yang apa namanya yaqtadil wujub begitu ya. Kalau ada sigoh perintah amr, maka dia menuntut kepada wajib. Ya, tapi nanti dilihat kalau dalam eh, fikih Syafi'i ketika al-amr contoh nih ya, ketika al-amr itu nggak tidak apa namanya tidak mutlak jadi wajib. Jadi batasannya begini, ketika ada kalimat amr dalam nas, maka di situ ada jazm nggak? Ketika ada amr ma'al jazmi fihi, nah, ketika ada jazm penekanan ya dalam amr tadi, atau korinahnya, atau apa namanya ciri-ciri tanda-tandanya, maka wajib. Tapi kalau walaupun ada amr di dalam nas, tapi kalau tidak ada tekanan maka bukan wajib. Contohnya hanya nadab gitu ya, atau hanya sunnah saja. Atau ada kalanya malahan amr di situ malah mubah begitu ya. Contoh. Nah, itu kalau dalam usul fikih nanti ketemu ya, di dalam usul fikih ketemu. Ya, begitu juga nanti dengan nahyun ya. Baik, kita lanjut ke sini. Nah, jadi syariat itu datang apa yang Rasul sabdakan, apa yang Rasul contohkan. Terakhir, apa yang Rasul putuskan gitu ya. Yang Rasul putuskan, oh bisa berarti syariat. Nah, walakinnahum, nah, akan tetapi mereka ini para sahabat, fa'aluha, mengerjakan itu, istinbaton. Mereka istinbat, mengambil hukum dari nas. Nah, gitu ya. Mengambil hukum dari nas. Kalau hukum kan tidak mesti memang apa namanya Allahumma shalli ala Muhammad, tidak mesti oh teksnya begini, amalnya begini, nggak mesti begitu. Kalau teksnya A, amalnya A itu mah nggak usah ya, nggak usah dipertanyakan. Contoh begini, oh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat begini, caranya kan kelihatan tuh, oh ya nggak usah di inikan lagi dipertanyakan. Tapi istinbat itu biasanya begini, di hadis ya, di hadis itu ada kalimat-kalimat yang memang itu harus dimaknai. Nah, gitu ya. Kalau dalam istilah ilmu hadis nanti ada mafhuman namanya, bukan mantukon. Di mafhumnya apa nih? Oh, ini mengarah kepada hukum A misalkan. Ya, ini mengarah kepada hukum B. Nah, itu namanya istinbat. Pengambilan hukum dari nas. Ya, saya mau kasih contoh ya. Nah, kasih contoh ya. Eh, ada surah namanya Al-Lahab. Antum pasti hafal. Tabat siada abi lahabi wa tab. Di situ ada lafaz wa mro'atuhu hammalatal hatab. Apa arti imro'atuhu? Saya tanya ke antum, apa arti wa mro'atuhu? Perempuan. Oh, bukan perempuan saja. Jamak Iya. jamak dari Hah? jamak dari mar'ah. Iya, paham. Bukan bukan perempuan biasa kan? Ada di situ ada domirnya. Wa mro'atuhu. Hu-nya kemana? Istrinya Abu Lahab. Istrinya. Nah, antum terjemahkan istrinya Abu Lahab. Itu yang mengatakan siapa? Allah Ta'ala. Ya, apa istinbat yang diambil dari ayat ini? Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketika ada sepasang orang-orang kafir nih ya, kafir misalkan entah Kristen, entah Hindu, entah Buddha begitu ya, sepasang nih suami istri, kedua-duanya nih non Muslim, kafir lah. Kemudian kedua-duanya masuk Islam. Pertanyaannya, apakah nikah ulang? Ternyata Imam Syafi'i mengatakan nggak usah. Apa dalil nggak usah? Itu
yang tadi disebutkan wa mura'atuhu hammalatal hatab, itu dalilnya. Ya. Jadi pernikahan orang non muslim saja diakui sama Allah sah begitu. Jadi ketika masuk Islam nggak usah lagi nikah, karena nikah mereka sebelum Islam pun sudah dianggap sah. Bisa dipahami ya? Nah itu contoh istinbat tuh begitu. Jadi ya orang kita mah nggak nge sampai ke sana ya. Ngambil hukum tuh pasti nggak nge sampai ke sana. Ta Imam Syafi'i sampai ke sana. Tuh itu kata kata beliau tuh begitu. Ya kata beliau begitu. Sama seperti apa namanya eh, tentang batal wudhu ya. Bentar. Ini ada gangguan teknis sebentar. Ya, tentang batal wudhu. Aulamas tumun nisa. Apa itu di situ contoh? Aulamas tumun nisa itu kan Imam Syafi'i mengatakan sentuhan. Ya, mula masah sama dengan alam su. Ya, ada alam su, ada lamisa, ada lamasa begitu ya. Nah, kata Imam Syafi'i sama saja artinya. Ya, sehingga apa? Sentuhan yang bukan mahram atau bukan muhrim batal wudhunya. Suami istri kan bukan muhrim, bukan mahram, begitu ya. Kalau mahram kan nggak boleh nikah. Nah, contoh ya. Jadi istinbat itu seperti itu. Dari nas Quran ya diambil menjadi hukum. Maka para sahabat nanti akan kita lihat, oh mereka istinbat dari nas ini begitu. Wa'tiqadan, dan mereka dengan iktikad, dengan keyakinan. Anaha minal khair. Tuh, apa keyakinannya? Ini baik. Itu aja. Perkara ini baik. Alladzi ja'a bihil Islamu. Yang Islam membawa kebaikan. Nah, gitu ya. Ini perkara baik dan Islam ini membawa kebaikan. Wa Rasulul Islam sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasa, menggemarkan, menganjurkan, ala misliha, ya untuk melakukan kebaikan tadi. Contoh-contoh kebaikan gitu ya. Umuman, ya secara umum. Nanti kita jelaskan ya. Ada di sini lafaz umuman begitu. Secara umum. Ya. Tahta mazallati qauli ta'ala, ada di bawah firman Allah Ta'ala, di bawah bayangan firman Allah Ta'ala, di bawah ini ajalah ya, di bawah firman Allah Ta'ala, waf'alul khaira la'alakum tuflihun, dan kerjakan oleh kalian al khaira, kebaikan, la'alakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi ya orang-orang yang sukses, orang yang berjaya, orang yang bergembira. Ini dalil umum. Makanya di sini dalil umum. Dalil umum waf'alul khaira. Al khair itu apa? Nanti kita akan lihat ya. Al khaira dalam hadis-hadis yang akan kita baca nanti, oh ini khair ternyata gitu ya. Nah, wa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha. Ini udah berlalu ya. Nah, seperti juga sabda Rasulullah nih, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Terus sampai akhir hadis. Ya, lihat ini. Ya. Kama sabaqo, seperti yang telah berlalu. Wa hadzal hadisu. Ya, lihat. Adapun hadis ini, wa in kana, meskipun ya, mana tadi? Wa in waroda, lihat, meskipun asbabul wurud, nah gitu ya. Wa in waroda, meskipun hadir atau meskipun datang hadis ini, maka disebut asbabul wurud kalau hadis ya. Kalau Quran kan turun, jadi maka disebut asbabun nuzul. Kalau Quran sebab-sebabnya apa turunnya gitu ya. Kalau hadis sebabnya apa, gimana datangnya atau keluarnya gitu ya. Maka disebut asbabul wurud. Wa in waroda, lihat,
hadis man sana sunatan hasanah falahu ajruha sampai akhir itu, ini sebetulnya asbabul wurudnya fi sedekah, tidak mengenai sedekah. Jadi kalau diterjemahkan sesuai asbabul wurud begini nih. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Sesiapa yang mengawali ya perbuatan sedekah gitu, atau siapa yang memulai bersedekah. Nah, dia dapat pahala dan dia akan dapatkan pahala orang-orang yang bersedekah karena ikut dia. Contoh yang bersedekah di belakang dia ternyata tertarik ada 10 orang. Nah, gitu ya. Maka 10 orang tadi masing-masing dapat pahala masing-masing. Dan pahala yang 10 orang tadi akan ditransfer kepada orang yang memulakan sedekah tadi. Itu ya. Ini asbabul wurud. Tapi kan di secara teks hadis atau matan hadis itu sedekah nggak disebutkan. Nah, maka kita lihat di bawahnya. Fa'inal qa'idatal usuliyata, ada kaidah usuliyah di sini. Al-mujma' alaiha yang disepakati. Apa itu kaidahnya? Anna al-ibrata bi umumi lafzi la bi khususis sababi. Ini juga antum dihafalkan ya. Al-ibrah. Jadi satu ketetapan hukum, satu sesuatu yang dianggap, sesuatu yang diakui itu bi umumi lafaz. Bagaimana keumuman lafaznya? Lihat man sana sunatan hasanah kan umum lafaznya. Ya, la bi khusus sebab, tidak kepada sebab yang dikhususkan atau sebab datangnya hadis. Jadi man sana sunatan hasanatan itu buat sedekah? Enggak. Karena kan lafaznya umum begitu ya. Bukan sebab sedekah. Jadi nggak dipahami, oh siapa yang sedekah saja. Oh kalau kayak gimana kalau misalkan jadi santri khodimus sunnah. Oh, maksudnya gimana? Saya pertama jadi santri khodimus sunnah. Ternyata teman-teman saya ikut. Nah, ternyata tetangga-tetangga saya, sahabat-sahabat saya ikut. Misalkan, gimana? Ya sama berarti. Antum yang memulakan dalam satu kebaikan, dapat pahala, dan dapat pahala orang-orang yang mengikuti antum begitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kaidah ya. Al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Walaysa mana dzalika anna likulli ahad. Nah, tapi maknanya di sini bukan begini nih. Likulli ahadin, bagi setiap individu an yusri'a bisa membuat syariat. Enggak maksudnya. Jadi bukan begini. Ini contoh. Kan suka ada gini ya, pernah kita dengar. Itu Islam sudah sempurna. Lafaznya di Quran, al-yaum akmaltu lakum dinakum. Wah, tuh sudah sempurna. Ditambah-tambahnya seolah-olah ketika tambahan-tambahan itu seolah-olah dia membuat syariat gitu ya. Bukan maksudnya. Batasannya berbeda. Ya. Final Islam mahdudul qaid wa dhawabit. Nah, karena apa nih? Sungguh Islam ini dia sudah dibatasi secara kaidah, secara dhawabit. Ya, dhawabit itu yang mengokohkan begitu ya. Atau catatan-catatan bisa juga dimanainya. Fala budda an yakuna, maka mestilah ya ma yusanu mahfufan biqaidihi wa dhawabit wa syawahidihi, ya. Apa yang disunahkan tuh tetap saja mahfufan, ya, itu apa dalam ranah, ya, dalam ranah biqaidihi, dengan kaidah-kaidahnya, wa dhawabitihi, dengan kedobitannya, wa syawahidihi, dan syawahidnya. Syawahid itu yang menjadi saksi atau penguat ya, nanti ujung-ujungnya begitu. Wa min hadal mantaliqi, dari apa nih, bertolak dari ini. Lihat. Fa'ala katsirun minas sahabati, banyak dari kalangan sahabat melakukan atau mengerjakan bijtihadatihim, dengan ijtihad mereka. Tadi lihat, tadi di awal ada namanya istinbaton. Ya, satu.
Istinbat mengambil hukum dari nas. Kemudian di sini ada ijtihadan. Oh, sahabat nih ijtihad melakukan ini. Nah, gitu ya. Nah. Kemudian umuran, perkara-perkara. Fakanat sunnatu rasuli wa tariqatihi wa tariqatuhu. Maka itu menjadi sunnah ya Rasul dan tariqah Rasul. Ya, apa tuh qabula makana minal ibadati wal khairi, menerima bentuk-bentuk dari ibadah dan kebaikan. Wa yattafiqu mal masyru, dan yang sesuai dengan yang disyariatkan, wala yukhalifu, ya, dan tidak bertolak belakang. Ya, atau tidak menyelisihinya. Waroda makana mukhalifan lidzalika, dan Rasul menolak apa yang memang bertolak belakang. Fahadi sunnatuhu wa tariqatuhu, dan itulah sunnah Rasul, tariqah Rasul, ala kisaru alaiha khulafahu, yang para khalifahnya pun berjalan di atasnya. Nah, para sahabatnya juga. Waqtabasa minhal ulama, dan ya para ulama juga mengikutinya. Ya, ridwanullah alaihim. Ya, semoga Allah meridai mereka semuanya. Qauluhum. Ya, bagaimana pendapat mereka? Innama yahdusu. Sesungguhnya perkara yang dibuat baru atau perkara yang baru. Yajibu an yu'rada, wajib untuk disandingkan ala qawaid syariah, kepada kaidah syariah, wa nususiha, dan nasnya. Fama syahidat lahu syariatu bil husni bahwa hasanun. Maka ketika syariat, ini kita ilustrasikan dengan tangan saya nih. Ini ada perbuatan ihdas. Nah, sebelum kita menjustifikasi atau memvonis ini bid'ah, gitu ya. Contoh, ini kan perbuatan baru, wah bid'ah, enggak begitu. Ini sandingkan dulu dengan syariat. Nah, ini syariatnya di sini. Ya, maka kemudian bagaimana? Fama syahidat, ketika syariat ini menyaksikan atau menjadi saksi bahwa perbuatan ihdas tadi, ya, apa tuh? Bil husni, kata syariat ini perbuatan ihdas tapi husn, baik. Fahuwa hasanun, ya udah baik saja gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, siapa di kalangan syariat yang bisa melakukan itu? Ya, para ulama, ulama-ulama yang memang punya kapasitas ilmu yang sampai begitu ya, bukan kita-kita lah ya. Kalau kita-kita masih maaf ya, mungkin ilmunya juga masih cetek begitu ya. Nah, ini ulama-ulama nih sudah paham dengan bisa jadi 12 atau 14 fan ilmu misalkan nih. Nah, seperti itu. Ya, makbulun, diterima. Kemudian wa masyahidat lau syari'atu bil mukhalafati wal qubhi, ketika syariat ini menyaksikan perbuatan ihdas tadi, mukhalafah, oh ada pertentangan nih, wal qubhi, buruk nih. Nah, maka fahwal mardud, itulah yang tertolak. Ya, bisa dipahami. Jadi bukan dengan hanya kalam orang yang baru ikut kajian 2 kali mengatakan, oh nggak ada contoh nabinya nih, ihdas, bid'ah, sesat. Aduh, jauh sekali hadirin, Masya Allah. Bisa dipahami ya? Gitu. Jadi nggak bisa begitu. Karena gurunya mengatakan, wah ente taklid ke guru ente berarti. Nah, katanya taklid nggak boleh. Ya, taklid ya kata gurunya terus. Ya kan guru banyak. Kata dia enggak, yang lain gurunya ahli bid'ah. Astagfirullah, Masya Allah. Sampai Imam Ghazali dibid'ahkan. Ya, saya nggak habis pikir ini. Ya, begitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, wahwal bid'atul madzmumah. Nah, itulah yang disebut bid'ah yang tercela. Bid'ah madzmumah. Waqad yusamunal awal bid'ah hasanah. Nah, di sini lihat. Para ulama akhirnya menamakanlah bid'ah yang pertama memang bid'ah. Secara bahasa tuh bid'ah.
Ya, perbuatan ihdas kan perbuatan yang baru itu bid'ah. Bid'ah itu kan perbuatan baru begitu ya. Maka disebut juga bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Min haitsul lughah, dari sisi bahasa. Ya, atau dari aspek bahasa saja. Ya, bi'tibarihi muhdasan, karena memang itu muhdas. Ya, kenapa ini bid'ah? Ya kan ini muhdas, perbuatan baru. Kenapa hasanah? Ya karena baik begitu ya. Ya, seperti itu. Baik tuh yang izin silahkan. Ya, begitu ya. Perbuatan ihdas ini baik begitu ya. Karena syariat mengatakan itu. Baik, baik silakan yang ada persiapan. Nah, Masya Allah. Mujahadah ya. Luar biasa antum ngaji sambil ngurus ini, ngurus itu. Masya Allah. Ya, jadi pahalanya mudah-mudahan besar juga ini ya. Mujahadah ini. Ya, kemudian wa illa fahuwa fil waqi laisa bid'ah syariah. Dan kecuali fahuwa fil waqi, dalam kenyataannya laisa bid'ah syariah. Bukanlah itu bid'ah secara syariat. Bid'ah syariah itu yang di hadis, yang di teks hadis yang udah awal kita baca. Ya, apa itu? Ya, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, itu maksudnya. Itu maksud bid'ah syariah itu ya. Bal hiya sunnatun mustanbatatun. Akan tetapi ini adalah sunnah hasil dari istinbat. Begitu ya. Madamat syawahidu syariati tashhadu laha bil qabul. Selagi memang syariat ini menjadi saksi atau menyaksikan bahwa ihdas tadi adalah qabul, diterima. Wala hadhil bid'ati, dan ke atas bid'ah ini lughawiyah inilah yuhmalu qaulu Sayyidina Umar. Ya, lihat, diambillah perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu fi salati tarawih. Ya, mengenai salat tarawih. Apa kalimat beliau? Nikmatil bid'atu. Jelas ya. Tuh. Sayyidina Umar mengenai salat tarawih, nanti kita akan bahas juga hadisnya. Ada statement beliau mengatakan nikmatil bid'atu. Kalau diterjemahkan sebaik-baik bid'ah. Sayyidina Umar lafaznya pun jelas bid'ah. Bukan muhdas lagi, bid'ah. Tapi mengatakan nikmatil bid'atu. Berarti oh, adakah bid'ah itu yang baik? Itu Sayyidina Umar mengatakan begitu. Ya. Jadi ada. Ya. Nanti kita bahas apakah memang ini hanya untuk sholat tarawih. Oke, kalau misalkan sholat tarawih saja, berarti tetap aja ada bid'ah yang baik, begitulah. Wa innama ankara man ankara bid'ah. Wa innama unkira man ankara bid'atal hasanata, dan hanyalah katanya ini diingkari oleh orang yang mengingkari bid'ah hasanah li akhrihi bi zahiril hadis, karena mengambil zahir hadis. Wa zahiri lafzil bid'ati. Dan katanya zahirnya lafaz bid'ah. Ya, jadi ketika mereka, maaf ya saya sampaikan mereka saja ya, domirnya mereka tuh ya tahu sendirilah, ikhwan kita yang suka membid'ah-bid'ahkan gitu ya. Nah, jadi ikhwan kita ini ya dalam pemahaman hadisnya hanya mengambil makna zahir lafaznya. Jadi kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah gitu ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, fa inna kulla bid'atin kulla muhdatsatin bid'ah. Ya. Wa kulla bid'atin dhalalah begitu ya. Nah, mereka ini hanya ngambil zahirnya hadis. Atau kalau dalam bahasa hadis itu namanya mereka hanya mantukon. Jadi mantuknya saja. Padahal dijelaskan oleh jumhur ulama itu maknanya
bukan umum, bukan mengeneralisir, bukan, tapi ada makna khusus. Nah, nanti kebahas lagi ya, kebahas. Tuh. Hatta laqad katanya taj'aru ba'duhum firradi alal khalifatir rasyid. Lihat ya. Sampai-sampai katanya lihat. Laqad taj'ra'u maaf taj'aru. Taj'ra'u. Oh, bisa juga ini tajarro'a ya. Laqad tajarro'a, jadi kalau fi'il madinya sungguh berarti. Ya, bukan bukan tajro'u. Tajarro'a ba'duhum. Sungguh berarti nih sebagian mereka, ini ikhwan kita ini berani, ya, berani firrodi menolak alal khalifatir rasyid. Ya, menolak siapa tuh? Khulafa ar-rasyidin Umar. Faqala inda qaulih, maka sebagian mengatakan katanya nikmatil bid'ah. Jadi ketika Sayyidina Umar mengatakan ada nikmatil bid'ah tuh, ini antum cek ya, kalau dalam kajian kitab Sunan Bid'ah ini itu ada di riwayat Imam Bukhari kalimat itu, nikmatil bid'atu. Ya, maka qala sebagian mereka mengatakan laisa fil bid'ati hasanun. Oh, lihat tuh. Enggak ada katanya bid'ah itu baik. Nah, seolah-olah berarti apa? Ya, itu menentang Sayyidina Umar, berani menentang Sayyidina Umar. Jadi mengatakan nggak ada katanya dalam bid'ah itu baik tuh nggak ada. Sayyidina Umar mengatakan gitu kok. Nikmatil bid'ah tuh kan jelas tuh. Artinya tuh bid'ah yang baik, bid'ah baik gitu ya. Ulina truk hada al-anah, kita tinggalkan nih sekarang. Ya, linurida asyawahida. Nah, supaya kami menghadirkan syawahid. Ya, saksi-saksi itu ya, syawahid itu ya. Nah, yang menyaksikan alati asyarna ilaiha, yang kami tunjukkan ya, min amali sahabati, dari amalan sahabat. Wa tasarrufur rasuli, lihat bagaimana juga penyikapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mahum, bersama mereka. Jadi ada amal sahabat yang Rasul nggak contohkan, yang nggak perintahkan, diamalkan sahabat. Nah, bagaimana tasarruf Rasul? Bagaimana sikap Nabi? Nah, gitu ya. Bagaimana sikap beliau? Nah. Wa fa'ila syawahidil qabul wa hadal faslu ma'kudun laha. Nah, dan kepada syawahid qabul. Jadi ini memang awal-awal bagaimana qabul, Nabi menerima. Wa hadal faslu ma'kudun, dan pasal ini ma'kudun laha ya. Ma'kud itu ya yang diikat ya. Baik, kita lihat sekarang hadis pertama. Ya, nanti kita akan sesampainya ya membaca hadisnya, karena tidak akan mungkin 70 hadis bisa kebahas semuanya. Dari awal-awal mungkin kita akan pilihkan, nanti di pertemuan berikutnya pun akan masih tetap di hadis ini ya. Lihat al hadisul awalu ma rawahul Bukhari wa Muslimun wal Imamu Ahmadu. Ya, hadisnya hadis sahih ya. Kalau Bukhari Muslim udahlah jangan ditanya lah. Hadis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bersabda li Bilalin, kepada Bilal radhiyallahu taala anhu, inda salatil fajri, tatkala salat subuh, ya Bilal, ya, hadis nih, ceritakan kepadaku, kata Nabi nih. Baik, silahkan. Yang lagi persiapan silahkan. Ya, ceritakan kepadaku bi arja amalin, katanya. Amalan yang lebih unggul, yang paling unggul begitu ya. Amil tahu fil Islam, yang kamu amalkan dalam Islam nih.
Ya, fa ini sami tu dafana alaika fil jannah. Maka sungguhnya aku ini telah mendengar suara alas kakimu di surga. Tuh, jadi Rasul heran. Kapan ini terjadi? Kan Rasul ketika Mi'raj ya. Di antaranya itu banyak Allah tampakkan mengenai keadaan surga dan neraka. Ya, kemudian nah itu apa itu? Ya Rasul mendengar ada suara alas kaki di surga. Begitu nanya malaikat, itu alas kaki siapa? Bilal katanya. Ya, maksudnya gini logikanya. Tidaklah alas kaki itu ada bunyi, berarti ada orang yang memakainya gitu ya maksudnya. Nah, maka Rasul tanya, siapa pemakai alas kaki tadi? Bilal. Oh, lihat. Sahabat mah masih hidup di dunia, tapi bukan hanya dijamin, sudah idealis surganya itu sudah dijamin begitu. Ini sahabat. Ya, yang ada lafaz dalam Quran, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka semua tuh. Gitu ya. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar tuh. Itu ditujukan khitabnya kepada sahabat. Sahabat Mekah, sahabat Madinah, muhajirin ansar tuh ya. Waladzina taba'hum bihsan. Nah, mudah-mudahan kita menjadi pengikut mereka. Radhiyallahu anhum tuh jaminan itu. Allah ridho sudah. Ya, ridho Allah mah itu garansi aja. Ya, mudah-mudahan kita jadi pengikut mereka insya Allah ya. Baik. Nah, katanya amalan apa nih kamu yang kamu anggap ini hebat, unggul begitu ya, sehingga suara alas kaki kamu, maksudnya mah, kok kamu sudah di surga gitu ya. Nah, maka jawabannya gini, ma'amil tu amalan arja indi. Ya Rasulullah, saya kamu nggak punya amalan yang unggul, yang hebat gitu. Arja itu kan bisa diterjemahkan yang paling diharapkan ya. Nah, anilam atau tohar, tohuron, ya beliau tapi sebutkan, saya ini tidaklah saya berwudu, ya tatohar itu maksudnya berwudu, fi sa'atin min lain aw naharin, di satu waktu baik malam ataupun siang, illa sholaitu bidzalika tuhuri, kecuali saya sholat dengan wudu tadi, ya maku tibali, apa yang ditetapkan untuk saya, ya jadi wudu sholat, wudu sholat, maka disebut apa itu? Nah, itulah namanya apa? Sholat syukrul wudu. Jadi beliau itu setiap wudu begitu. Dan beliau juga setiap batal wudu. Nah, itu yang hebatnya tuh. Bukan hanya setiap wudu, kemudian nanti sholat syukrul wudu, enggak. Setiap batal wudu. Itu yang hebat. Ya, apa tuh? Mudawamah wudu. Jadi terus-terusan dalam keadaan wudu. Ya. Wafi hadis Tirmizi, di dalam hadis Tirmizi waqal, beliau mengatakan hasanun sahihun. Nah, ini hadisnya hasan sahih. Nah, nanti antum bisa melihat dalam kajian hadis, kok kenapa hadisnya hasanun sahihun begitu ya. Sedikit dibahas. Ya, ini Tirmizi mengatakan itu kalau dalam kitab Tirmizi, karena memang suka mencantumkan tahkim hadis beliau ya. Hadis ini, hadis ini, hadis ini begitu ya. Gharib dan lain sebagainya. Maka kalau hasanun sahihun berarti ini ada dua jalur. Ini yang paling mudah kita pahami. Oh, hadis ini ada dari dua jalur. Nah, jalur yang pertama itu hasan derajatnya. Jalur yang berikutnya adalah sahih derajatnya. Begitu ya. Qala li Bilalin. Nabi bertanya kepada Bilal. Bima sabaktani ila jannah tuh. Itu lafaznya. Perkara apa yang kau bisa mendahuluiku di surga? Lihat. Sampai Rasul begitu, lihat, Masya Allah. Ya, ini kan berarti apa nih kalau ini ya, apresiasi Nabi ya, ini pujian Nabi kepada Bilal. Nabi sama mengatakan, Bima sabaktani.
ila jannah. Dengan perkara apa yang kau bisa mendahuluiku ke surga? Qala ma'adzan tuqattu ila sholati rakaatain. Kata Bilal nih, aku tidaklah azan katanya sekalipun kecuali aku sholat 2 rakaat. Wa ma sobani hadasun qattu. Dan tidaklah aku ini berhadas sekalipun satu pun illa tawaddatu. Kecuali aku wudhu. Nah, ini bentuk mudawamah wudhunya Sayyidina Bilal. Batal, langsung wudhu. Batal lagi, wudhu lagi. Oh, itu kebayang ya. Berat, wah. Ada yang pernah mengamalkan ini sehari aja. Saya pun belum pernah nih. Ya, mengamalkan ini belum pernah. Sehari aja, jangan lama-lama. Jadi seharian itu terus dalam keadaan punya wudhu. Ya, ini pilihan Allah emangnya. Wah, ya. Apalagi yang orang yang malas wudhu, ya. Apalagi yang misalkan maaf ya, ini buang angin terus, wah ya. Ya, misalkan ya. Ini lihat mudawamah wudhu luar biasa nih ya. Kemudian itu dan aku melihat anallah alaiya ini. Aku ini punya kewajiban untuk Allah apa? 2 rakaat setelah wudhu tuh. Nah, inilah dalil salat syukrul wudhu. Ya, fadal yang izin silakan. Jadi pahami ya? Ini maksudnya kenapa dibahas di sini? Karena Rasul nggak contohkan ini. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan ini. Ya, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bihima kata Nabi. Maka sabda Nabi apa? Oh, pantesan dengan itu. Nah, gitu ya maksudnya nih. Nilta. Maksudnya apa? Nilta, kamu memperoleh tilkal manzilata, kedudukan tersebut. Ya, oh jadi pantesan dengan itulah kamu dapat kedudukan itu. Apa nih? Ya, kedudukan itu sudah jadi penghuni surga tuh, Masya Allah. Ya. Warwahul Hakim waqal sahihun. Imam Hakim mengatakan sahih ala syartihima. Nah, ini berarti kalau sahih ala syartihima itu ada di kedudukan nomor 4 berarti dari kedudukan sahih ya. Jadi sahih ala syartihima. Wa qarahu az-Zahabi dan ini ditetapkan oleh Imam Az-Zahabi. Ya. Jadi ada sahih ala syartihima berarti ada di kedudukan keempat, maaf. Yang pertama sahih Bukhari Muslim. Yang kedua sahih Bukhari saja. Yang ketiga sahih Muslim. Baru yang keempat sahih ala syartihima. Ya, ada kedudukan keempat. Qala al-Hafiz Ibnu Hajarin, berkatalah Al-Hafiz Ibnu Hajar fil Fathi di dalam Fathul Bari. Ya, lihat tuh. Yustafadu minhu, ya bisa diambil faidah dari hadis tersebut apa tuh? Jawazul ijtihadi fi tauqitil ibadati. Bolehnya menentukan waktu di dalam ibadah. Ini dicatat nih, dihafalkan. Kata Imam Ibnu Hajar mengomentari hadis atau mensyarahkan hadis Imam Bukhari barusan di atas apa tuh? Jawazut ijtihad ya fi tauqitil ibadati gitu ya. Boleh tuh berijtihad untuk menentukan waktu ibadah. Kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh. Kan yang suka diprotes, maaf ya, oleh ikhwan kita yang kalau saya sebut bukan ahli sunnah ya, tapi ahli bidah juga ya. Karena suka bidah-bidahkan, jadi ya ahli bidah mereka. Gitu nggak? Ya, kan gini. Kalau dia tukang dagang, mahir dagangnya kan berarti kita sebutkan, oh dia ahli dagang. Kan gitu ya. Apalagi, oh dia tukang main bola dan hari-hari bilangnya bola, oh berarti dia ahli bola.
Ya, ini orang ahli-ahli bid'ah lagi. Oh, berarti dia ahli bid'ah. Gitu ya. Baik. Itu mereka mengatakan kan gitu, ada dalam statement mereka. Nggak boleh katanya. Tauqitul ibadah nggak boleh. Menentukan waktu ibadah. Karena itu bid'ah. Memang bid'ah. Ya, menetapkan waktu untuk kita beribadah nggak ada contoh nabinya. Kita ambil contoh. Contoh. Saya mau tanya nih. Eh, siapa nih? Saya panggilnya apa ya? Eh, Bang Agung. Sahrullah. Ah, cocok nggak saya panggil Bang? Atau gimana? Kalimantan antum ya? Ya, Dari Bandung dan Bandung. Akang berarti. Ya, karena Sunda jadi Akang. Kang Agung. Sekarang saya tanya Kang Agung. Kang Agung sholat duhanya jam berapa? ya dan Sholat du sholat duhanya jam berapa Kang Agung? jam setengah delapan. Hmm. Itu mesti jam segitu atau kadang di akhir? Nah, gitu ya. Kadang Nah, oke. Sekarang gini contoh. Kang Agung ini misalkan sudah apa nih? Sudah mengazam untuk diri bahwa setiap jam setengah delapan saya harus sholat duha. Pokoknya itu waktu saya untuk sholat duha. Siapapun tidak ada yang boleh mengganggunya. Kecuali misalkan ketika kerja jam 7 masuk, ini setengah delapan malah duha sampai jam 8. Nanti karyawan yang lain mengatakan, ini kemana Kang Agung nih? Lagi sholat. Bagus, soleh dia. Nah, berarti bahasa gitu. Ini kan lagi dalam pekerjaan, beda lagi cerita. Ini misalkan kita ini punya waktu khusus lah. Ya, waktu mengkhususkan sholat duha, saya di jam sekian. Supaya apa? Supaya bisa terlaksana misalkan. Supaya orang-orang tahu bahwa Kang Agung kemana jam segini? Oh pasti lagi sholat duha. Gitu ya misalkan. Kan ini bentuk tauqitul ibadah. Ketika kita memplotkan waktu, di waktu tersebut kita ibadah, dan tidak boleh ada yang mengganggu. Nah misalkan nih, ya, karena kita punya sendiri perusahaannya kan bebas, toh misalkan ya. Kan sholat duha paling juga berapa durasinya kan tidak lama juga. Misalkannya hanya 10 menit atau seperempat jam. Tapi sudah kita plotkan di waktu tersebut. Nah itulah namanya tauqitul ibadah. Ya, menentukan waktu ibadah itu diantaranya. Pertanyaan berikutnya, apakah itu bid'ah? Secara bahasa itu bid'ah. Karena Nabi nggak contohkan itu aja. Karena Nabi tidak mencontohkan di plot waktunya ibadah. Saya pernah dengar ada satu cerita. Seorang ulama di Indonesia ini, ya, itu sampai jam 9 pagi dari subuh tidak bisa ditemui. Atau jam berapa, pokoknya jam 8 atau jam 9 gitulah, saya lupa. Jadi kalau memenuhi beliau, itu setelah jam sekian. Taruh jam 9 saja ya. Kalau ini ada sinyalnya bagus. Ada Ustaz. Oh ada, Bagus, ya. Ustaz. Ini kok Bagus. kelihatan terhenti. Bagus, Ustaz. Ya. Ini saya pernah dengar gini. Jadi beliau ini dari pada subuh sampai jam yang saya sampaikan, entah saya lupa lah jam 8 atau jam 9 begitu ya. Itu tidak bisa ditemui pokoknya mah. Karena beliau punya amalan. Apa amalan beliau? Dari subuh sampai jam tersebut itu beliau baca 10 juz Quran. Dan orang akhirnya tahu bahwa kalau menemui beliau jangan jam sekian. Ya, kebayang ya, Masya Allah. Itu amalan istiqomah tuh. Kalau orang, maaf, ikhwan kita mengatakan, wah itu bid'ah tuh, ahli bid'ah. Ya, khair, nggak apa-apa. Kita katakan memang itu bid'ah secara bahasa. Tapi bid'ahnya di sini, nah ada tadi disebutkan bid'ah hasanah. Baik ya.
Nah, kita lanjut nih. Kata Imam Ibnu Hajar tadi ya. Kenapa li'anna Bilalan tawassola ila madzakarahu bil istinbati. Sayyidina Bilal ini tawassola sampai kata beliau ini ila madzakarahu, apa yang disebutkan tadi bil istinbat. Apa tuh istinbat? Beliau mengambil hukum dari nas. Ya, secara perintah khusus mungkin tidak ada. Nah, bisa jadi ini perintahnya perintah umum gitu ya. Dan itu termasuk kebaikan kan, berbuat baik begitu, amalan soleh. Ya, fasawabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul benarkan. Ya, Rasul benarkan. Wa mislu hadza hadisu Khabbabin. Lihat. Dan yang semisal dengan ini adalah hadis Sayyidina Khabbab bin Al-Arath fil Bukhari, dalam kitab Bukhari juga, wa fihi, apa nasnya, matanya, wa huwa, adapun Khabbab awaluman sana solata, adalah pertama orang yang mencontohkan solat, katanya ya likuli maktulin sobron rok'ata ini. Jadi kalau ada orang yang dibunuh sobron itu dibunuh dengan orang-orang yang dibunuh itu diikat dulu, diikat terus dibunuh. Ya, sobron namanya. Ya, sholat 2 rakaat. Jadi kalau lihat itu sholat 2 rakaat. Atau orang yang dihukum ya, orang yang dihukum dikena had begitu ya, diikat baru dibunuh. Nah, fahadhil ahadisu shorihatun. Hadis-hadis ini jelas. Fi anna Bilalan wa Khababan, bahwasanya Bilal dan Khabbab radhiyallahu taala anhuma ijtihada, kedua-dua mereka ini berijtihad ya fi tauqitil ibadati, ya untuk menentukan waktu ibadah. Walam yasbiq minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi, apa nih, amrun wala fi'lun. Padahal secara amrun perintah, au fi'lun ataupun perbuatan Nabi, lam yasbiq tidak pernah ada diawali oleh beliau. Ilat tolabal am, kecuali memang hanya tolabal am. Tadi disebutkan ada dalil am. Nah, ini tolabal am. Apa nih maksudnya nih? Kehendak umum. Atau tolabal am itu tuntutan umum. Ya. Wa anna sholata, apa tuntutan umum di sini atau kehendak umumnya atau perintah umumnya? Itu ada hadisnya. As-sholatu khairu maudu'in. Adapun sholat itu adalah sebaik-baik yang ditetapkan. Ataupun kalau dibahasakan yang lain, adapun sholat itu adalah sebaik-baik perintah. Nah, ya, sholat itu sebaik-baik perintah. Fa aqallil minha awis taksir. Ya, maka ya kamu mau sedikitkan atau kamu mau banyakkan. Nah, gitu ya. Mau memperbanyak silakan, mau menyedikitkan silakan, maksudnya iya. Ya, kama fil hadis. Tapi kalau Nabi mengatakan faqalil, berarti kamu mau sedikitkan, itu berarti ya sebetulnya mah ini apa namanya, satu bentuk pengingkaran ya. Maka bagusnya bagaimana? Perbanyak sholat. Ya, perbanyak sholat. Masya Allah. Ya. Selain sholat-sholat, maktubah, maksudnya ada sholat sunat yang lain ya. Kama fil hadis. Falau ana dan aroda iqa'aha, maka kalaulah ada seorang yang menginginkan iqa'aha untuk melakukannya, fil auqatil manhi anis sholat, di waktu-waktu yang terlarang sholat, fiha, ya di waktu tersebut, fakanat bid'atun, ya maka itu dianggap bid'ah indaman yara umumal nahi, bagi ulama yang memandang itu nahyinya itu umum, jadi secara umum, larangan umum.
Wa ghairu bid'atin, dan nggak bid'ah. Indaman yaro, bagi ulama yang memandang takhsisun nahi. Oh ini larangannya dikhususkan. Ya, bin naflil mutlaki. Ya, jadi ada ulama mengatakan, oh itu kalau sholat mutlak kan boleh dilakukan kapan saja, gitu ya. Jadi gimana di waktu manhin anhu yang terlarang? Nggak boleh, gitu. Ada juga ulama mengatakan, oh nggak boleh. Nah, ini ikhtilaf saja ya dalam hukum. Wa ma'ana syafi'iyata, bersama dengan ini, ulama kalangan syafi'iyah, rahimahumullah, yarawna takhsisan nahi. Jadi ulama kalangan Syafi'iyah memandang bahwa larangan tersebut adalah dikhususkan saja bi ghairil muakkati wadis sabab. Ya, tanpa ada waktu dan yang mempunyai sebab. Fainahum ikhtalafu fi sunnatil wudu. Mereka berselisih faham mengenai sunnah wudu. Fal Imamul Ghazali yamna'u fi'luha. Ya, yamna'u fi'laha, maaf. Imam Ghazali itu melarang yang perbuatan itu atau melakukan itu. Wa yaqul, dan beliau mengatakan ya tawaddu li yusalli. Ya, beliau mengatakan wudu itu untuk sholat katanya. Walaisa yusalli li annahu tawaddu. Dan bukan dia sholat karena dia wudu. Itu ya. Falaisat bidzati sabab. Maka itu bukan sebab ya. Bukan sholat yang punya sebab, kata Imam Ghazali. Ya. Walikuli nahjihi wa fami wastadarakihi ridwanullah alaihim ajmain. Dan untuk seluruh katanya apa nih caranya, kefahamannya dan istidrak beliau ya. Ya, istidrak itu apa namanya? eh, Mendapatkannya beliau ridwanullah alaihim ajmain, itu kata Imam Ghazali dalam mazhab atau dalam fikih Syafi'i. Itu hadis pertama ya. Nah, masih ada waktu ya, 1/4 jam lagi. Baik, koreksi lagi, ini masih bagus. Masih, Ustaz. Masih, Itu Ustaz. ya. Oh iya, Masih, Ustaz. Alhamdulillah. antum kok gambarnya terdiam ya, Pak. Ini sinyal saya kurang, tapi kalau bagus teruskan ya. Al hadis susah nih sekarang. Hadis yang kedua. Ma rawahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma. Lihat tuh hadis-hadis yang disampaikan tuh. Hadis Bukhari Muslim. Tapi maksudnya nih lihat. Ini bagaimana kita melihat kefahaman ulama. Ya, kefahaman ulama. Sedikit tadi kita bahas hadis yang pertama. Ya, perbuatan Bilal, perbuatan Khobab, ketika Rasul menyepakatinya, itu dalam kajian hadis atau usul hadis itu kan disebut hadis takriri. Ya, hadis takriri, hadis yang diikror, yang ditakrir oleh Nabi gitu ya, yang ditetapkan. Tapi pertanyaannya, apakah hadis takrir tadi bisa nggak dikatakan sunnah? Oh, itu ke antum sunnah. Kalau apa namanya tadi tuh, kalau batal wudhu lagi, itu sunnahnya. Kemudian gimana? Iya, pokoknya kalau setiap batal wudhu, gitu ya. Nah, ya tentu kita akan, maaf ya, pasti hanya beberapa orang yang bisa melakukan itu. Ya, ya saya sendiri pun ya sampai sekarang ya mungkin pernah dulu waktu ngaji ya, waktu pesantren mungkin pernah nyoba ya. Karena tidak ada aktivitas lain kan selain ngaji, khidmat ke guru, paling kan gitu. Kalau sekarang punya aktivitas yang lain, Masya Allah, punya rumah tangga dan lain sebagainya kan. Nah, ini tapi ya diakui semakin sulitnya melakukan satu ibadah, insya Allah juga Allah sediakan pahalanya lebih gitu ya, keutamaan yang lebih. Ya, ini kalau dalam kajian hadis berarti oh ini hadis takriri, betul hadis takriri, nggak disangkal. Nanti kita akan bahas ada perkataan dari musannif. Sekarang hadis kedua. Fi kitab sholah. Nah, ini kitab sholat juga nih. Hadis Bukhari, hadis Muslim dalam kitab sholat.
Fi babi Rabbana lakal hamdu. Babnya apa tuh? Bacaan Rabbana lakal hamdu. An Rufa'ata bin Rafi' dari sahabat Rufa'ah bin Rafi radhiyallahu taala anhu qol kunna nusalli wara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami salat bermakmum kepada Rasulullah. Falamma rafa'a ra'sah. Tatkala Rasul mengangkat kepala beliau, ini maksudnya i'tidal. Minarok ati dari ruku. Nah, mengangkat sami Allahu liman hamidah. Qala tuh, sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu. Ada seorang yang membaca di belakang beliau, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu bacaannya ya. Hamdan katsiran dengan pujian katsiran yang banyak, mubarakan yang diberkahi, thayyiban yang baik. Oh, thayyiban yang baik, mubarakan yang diberkahi. Tuh. Ini inisiatif sahabat nih. Bukan nggak ada contoh dari nabinya. Nabi nggak nyontohkan ini. Ya, Nabi tidak mencontohkan bacaan ini. Kalau dikatakan muhdas, ya muhdas itu. Sahabat berbuat muhdas. Falaman sorofa. Tatkala selesai. Rasul selesai sholat. Qala. Rasul tanya, manil mutakallimu. Ya, siapa tadi yang baca? Yang baca itu. Berarti sahabat tadi bacanya rada keras, terdengar. Manil mutakalima gitu ya. Tadi siapa yang baca itu? Qala ana. Saya ya Rasulullah. Ya. Tapi kan sebetulnya ada mukjizat Nabi. Nabi ketika jadi imam itu Nabi bisa tahu keadaan makmum di belakang beliau. Ya itu mukjizat Nabi ya. Sering ulama menyampaikan itu. Jadi di antara mukjizat Nabi, Nabi bisa tahu keadaan makmum yang di belakang beliau. Ya. Maka Nabi tanya tuh, siapa tadi yang baca tuh? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Saya Rasulullah, ada sahabat menjawab. Qala, apa komentar Nabi? Ra'aitu bid'atan wa salatina malakan. Aku melihat ada 30-an bid'atan wa salasin, 30-an. Nah, kalau 30-an berarti apa? Ya enggak 30 persis ya. Bisa 31, bisa 32, bisa 33 sampai 39 berarti. Ya, dari 31 sampai 39 ya, itu 30-an. Oh, aku melihat sekitar 30-an malakan malaikat katanya. Ya batadirunaha ayuhum yaktubuha. Mereka berebutan siapa di antara mereka yang mau mencatatnya. Oh, jadi malaikat pencatat nih. Pencatat amal baik berebutan. Ya di antara mereka siapa nih? Wah, gitu maksudnya nih. Rebutan mencatat. Saking berarti apa nih? Nih hebat nih bacaan ini. Ya, dalam tidak begitu ya. Nah, qala al-hafiz fil fath, lihat. Ini komentar ulama bener ya. Imam Ibnu Hajar, jangan dilawan ini. Ya, tapi saya kadang suka aneh juga ya. Saya pernah baca di kitab Bukhari ya, bukan kitab apa namanya, di Fathul Bari memang ya. Saya pernah dulu waktu ngaji dengan guru kami ya, itu ketika beliau buka kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar ini mengomentari ada 11 hadis di situ ya. 11 hadis mengenai tawasul sebetulnya, tawasul atau tabaruk ya. Udah dijelaskan, dah ceritanya nih ya, udah selesai. Kita insya Allah paham lah dan kita pun mengamalkan itu, tawasulan kayak gitu ya, ataupun tabarukan. Karena ini kitab tahqiqnya oleh Bin Baz ceritanya dulu ya, oleh Bin Baz. Maka di ujungnya nih udah selesai 11 hadis disyarahkan oleh beliau. Itu di ujungnya komentar beliau menohok sekali gitu. Dan Masya Allah sekali lah. Apa akhir eh, dari apa? Ya ini eh, komentar beliau nih, Syekh bin Bas nih. Hadza
khotoun. Ini kata Bin Bas. Ini salah, katanya. Udah gitu aja. Bilang, Masya Allah, berani begini ya. Ya berani karena emang tidak sesuai dengan manhaj mereka. Nggak ada tawasulan gitu, nggak ada. Nah, contoh ya. Padahal hadis ini Bukhari. Dan yang mensyaratkan adalah ini nih. Imamun fil hadis Imam Ibnu Hajar. Baik, kita lanjut. Di dalam kitab Fathul Bari, yustadalu bihi. Diambil dalil katanya. Dari hadis ini. Dari Rabbana lakal hamdu. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Ala jawazi ihdasi zikrin. Lihat tuh. Kebolehan ihdas zikir. Kebolehan membuat perkara baru dalam zikir. Atau melafalkan zikir baru lah gitu ya. Di dalam sholat. Ya. Ghairu ma'thurin. Yang bukan ma'thur. Kalau ma'thur itu maknanya ada Nabi contohkanlah gitu ya. Kalau ma'thur ini ada contoh Nabi. Ini ghair ma'thur kata Imam Ibnu Hajar. Idza kana ghairu mukhalif lil ma'thur. Tapi syaratnya apa? Memang tidak menyelisihi yang ma'thur, tidak bertentangan atau tidak melawan yang ma'thur. Ya, begitu ya. Wa ala jawazi raf'is saut. Nah, lihat. Yang kedua, diambil faidahnya apa nih? Dalil apa nih? Boleh mengeraskan suara. Ya. Ya. Bolehnya raf'us saut bizikri di dalam zikir malam yushawish ketika tidak mengganggu. Kalau kira-kiranya mengganggu ya jangan ya. Ya intaha faqauluhu malam yushawish dan ucapan beliau selagi tidak mengganggu ini makhudun min dalilin akhar diambil dari dalil lain. Saya fil bab bisani akan datang nanti di bab kedua. Inkaratu Rasul ya. Bab kedua nanti. Ini kan bab pertama qabulur Rasul. Nah, itu hadis kedua. Ya. Bisa dipahami nih. Yang pertama kita bagaimana melihat tasarrufur Rasul. Hadis kedua pun kita melihat bagaimana tasarrufur Rasul. Bagaimana sikap Rasul. Ya. Nah, ini pelajaran pentingnya bagaimana sikap Rasul. Ya, bagaimana sikap ini kan di apa namanya dari prinsip beliau berarti ya. Beliau punya prinsip dan akhirnya jadi sikap Nabi ini. Sikapnya begini. Terhadap apa nih? Ihdasnya sahabat Nabi. Jadi kalau diterangkan dalam ilmu hadis pasti mengatakan oh itu hadis takriri. Ya, hadis takriri. Ma'udhifa ila nabi qaulan wa fi'lan wa takriron. Pasti mengatakan oh itu hadis takriri. Ya, khair dalam ilmu hadis kita sudah paham betul itu takriri. Tapi ilmu berikutnya adalah nah, sekarang kita nambah berarti pengetahuannya apa tuh? Bagaimana tasarrufur Rasul mengenai itu. Ya, itu hadis kedua. Masih ada waktu, ada lah 5 menit lagi ya. Oh, ini hadisnya panjang. Rawahu Sanani Abdul Razzaq al-Musannaf fil Musannaf an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal ja'a rajul wa nasu fi shalah. Datang seorang sedangkan yang lainnya di dalam salat. Ya, orang-orang ketika salat. Faqala hina wasalla shaf. Maka setelah sampai di shaf, ya orang tadi berarti kan terlambat tuh ya. Nah, bacanya apa nih? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa iftitah nih. Ya. Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi selesai salat, qala Rasul tanya, "Man sahibul kalimat?" Siapa tadi yang baca kalimat-kalimat itu di awal salat? Ya. Qala rajul,
Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Nah, wallahi ma aradtu ilal khair, biha ilal khair. Tuh, takut ya. Berarti seolah takut. Ya, jadi Rasul tanya, tadi siapa yang baca? Pikirannya Rasul marah gitu ya, atau nggak boleh. Ya Rasulullah, aku tidak bermaksud baca tadi kecuali baik. Nah, lihat tuh, jelas hadisnya nih. Qol, apa jawaban Nabi? Laqad ra'aitu abwabas sama'i futihat lahun. Sungguh aku melihat katanya, pintu-pintu langit terbuka untuk kalimat-kalimat itu. Wow. Ya, kalau Jadid mengatakan begini, marvelous gitu ya. Wah, gitu ya. Wah, amazing. Hebat nih, luar biasa. Ya, qala Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna." Aku tidak pernah lagi meninggalkan bacaan itu sejak aku mendengar dari Nabi. Apa itu fadilah besar? Ini ketika kita Allahu Akbar. Nih takbiratul ihram. Maka itu baca tuh Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Di hadis nabinya kalau doa iftitah itu kan dari wajah tuh wajhia sampai akhir gitu ya. Nah, maka dalam fikih Syafi'i itu dari Allahu Akbar kabira tuh dibaca. Diajarkan oleh guru-guru kami tuh baca. Ini ternyata ini dalilnya nih. Lihat dalam kitab Musannaf Abdul Razak. Kita lihat ke bawahnya. Warawahu Nasai fi babil qaul alladhi yuftatahu bisalah. Imam Nasai beliau menuliskan juga meriwayatkan di dalam ucapan yang dimulakan salat. Ila anahu qaul, kecuali beliau mengatakan laqad ibtadaroha isna asyara malakan. Ada tambahan berarti ya. Sungguh katanya ada 12 malaikat tuh berebutan. Wa fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain fihi qaul, apa tuh? Ajib betulah. Aku takjub. Tuh, makanya sebut amazing ya. Aku takjub kata Ibnu Umar ini. Fadzakara kalimatan ma'naha, dan beliau menyebutkan kalimat yang maknanya futihat laha abwabus sama. Dibukalah pintu-pintu langit. Oh, kebayang ya. Ini langit yang segitu luasnya, ini pintunya segede gimana gitu. Nah, itu ya. Dibuka pintu langit. Itu ya. Wa fihi qala Ibnu Umar. Di dalam hadis tersebut juga Ibnu Umar mengatakan, "Ma taraktuhum mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu." Lihat. Dah, titik. Tsumma ra'aitul hadisa. Nah, kemudian aku ternyata juga lihat hadis ini fi sahih Muslimin. Sahih hadisnya. Bisa dipahami? Masya Allah. Baik ya. Itu baru 3 hadis. Oh, kita sudah merasakan nih. Apa nih? Satu ruang yang, bagaimana sikap tasawuf Nabi terhadap ihdasnya sahabat. Itu pelajaran pentingnya. Jadi bukan hanya mengatakan itu hadis takriri yang Rasul pun sepakati. Betul, dalam ilmu hadis seperti itu. Tapi dalam ilmu yang lain akan kita dapati bagaimana penyikapan Nabi dari perkara ihdas. Nah, gitu ya. Tuh lihat apalagi di hadis ketiga. Sampai sahabat tadi seolah ketakutan. Ya Rasulullah, ya aku tidaklah mengucapkan itu. Katanya, apa nih? Kecuali baik. Hanya ingin kebaikan saja gitu ya. Nah, ini di garis bawah ini. Ya, di garis bawah ini. Wallahi ma'aradtu biha ilal khair. Ya Rasulullah, aku tidaklah ingin apa-apa kecuali hanya kebaikan. Nah, tapi Nabi akhirnya apa? Lihat. Ya, ini bukti Nabi tidak mencemooh, Nabi tidak melarang, itu buktinya malah, aku melihat justru pintu-pintu langit terbuka. Nah, atau tadi ketika ini ra'aitu bid salatina wa bid'atan. Ra'aitu bid'atan wa salatina malakan yabtadidunaha ayyuhum yaktubuha. Itu diantaranya. Wallahu alam bisawab. Baik, ini sudah pas ya. Ya, mohon maaf tadi ada keterlambatan ya, karena tadi persiapan ini dan itu, jadi ada 5 menit terlambat. Mohon dimaafkan. Ya, ini kajian kita di pertemuan kedua. Ya, mudah-mudahan memberikan ruang yang tambah luas dalam pemahaman kita ya. Nanti kita akan bahas terus di pertemuan berikutnya, hadis-hadis berikutnya. Tapi insya Allah tidak akan semua, karena kalau semua
nanti kehabisan materi yang lain. Ya, ini baru bagaimana qabuliyah, hadis-hadis mengenai qabuliyah Rasul di dalam perkara yang dibuat oleh sahabat. Yang nggak ada contoh dari beliau sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, al-afu minkum nih, mohon dimaafkan kalau ada silap kata atau ada pemahaman yang tidak tersampaikan. Ya, karena ini kelemahan dari saya pribadi ya. Baik, kita membaca dulu wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Ya wa iyyakum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah insyaallah ya. Doakan saya nantinya, masyaallah. Saya left dulu ya. Mangga Ustadz.